Halo para dulur, selamat datang kembali di Nikajo Channel. Kembali saya menyapa para dulur, semoga sehat semuanya. Kembali saya ingin mengajak para dulur semua untuk menikmati suasana kota di sekitar Tokyo. Dan kali ini saya ingin mengajak berkeliling para dulur ke sebuah tempat yang bernama Shibuya. Seperti apa kota Shibuya itu? Baiklah, akan saya tunjukkan ikon atau tempat yang menjadi ikon dari kota Shibuya ini para dulur. Jadi ikuti video ini sampai selesai, semoga video ini dapat menghibur para dulur semuanya, oke? Di Shibuya ini salah satu tempat yang sering dikunjungi adalah Taman Hachiko. Jadi Taman Hachiko ini terletak persis di depan stasiun Shibuya. Kalau kita turun dari Densa atau kereta, langsung saja kita cari pintu keluar Taman Hachiko atau Hachiko Koeng gitu. Karena kita sudah menemukan pintu keluarnya, langsung saja kita menuju ke Taman Hachiko tersebut para dulur. Kenapa kok pintu keluarnya atau gate-nya ini disebut pintu keluar Hachiko? Akan saya jelaskan sebentar lagi ya. Ini kita sudah keluar dari terminal atau eki. Nah, ini kita sudah nyampe di Taman Hachiko. Sebetulnya ini disebut taman juga tidak sih, karena cuma ada beberapa pohon, 4 pohon mungkin ini. Meskipun begitu, tempat ini menjadi salah satu tujuan para wisatawan, karena di tempat ini ada patung anjing yang bernama Hachiko. Mungkin dari para dulu sudah tahu mengenai kisah anjing Hachiko ini. Hachiko merupakan anjing yang sangat setia kepada tuannya, setia sampai mati. Makanya banyak orang-orang kesini hanya untuk rela antri lama-lama hanya untuk bisa foto dengan patung Hachiko tersebut. Persis di depan patung Hachiko ini terdapat pusat informasi turis. Jadi bagi para dulur yang tidak tahu tentang Shibuya atau tidak tahu jalan atau tersesat itu, bisa tanya ke pusat informasi ini. Oke para dulur, kita lanjutkan perjalanan kita. Di depan itu ada bangunan tinggi dan di atasnya ada tulisan 109. Katanya itu dulunya merupakan salah satu ikon bangunan dari kota Shibuya ini sebelum Shibuya menjadi kota yang seperti sekarang ini. Dari bangunan ini sampai ke belakang, kanan kirinya ini merupakan pusat perbelanjaan besar. Ada Don Quixote yang terkenal murah, sehingga menjadi jujukan para turis untuk belanja di situ. Terus ada Labi, pusat belanja elektronik. Ini saya akan menyeberang para dulur
ingin menunjukkan sesuatu kepada Borobudur, tapi ini nggak masuk ke bangunannya ya, cuma di depannya itu aja. Ingin menunjukkan ini loh, mesin mainan kayak gini. Jadi mesin ini kayak mesin undian atau mesin judi mungkin ya. Jadi kita masukkan uang koin di situ, uang 100 atau 500, terus putar tombol itu nanti akan keluar bola dari situ. Kemudian kalau pas bagus ya nanti dapat hadiah koper atau barang-barang yang mahal ya itu. Tapi kalau pas jong ya cuma dapat kertas atau gantungan kunci gitu. Sebenarnya ini itu untuk anak-anak, cuma justru malah yang sering memakai atau sering main itu malah orang dewasa semua. Oke Borobudur, kita lanjut perjalanan kita. Di Shibuya ini selain ada Taman Hachiko, juga ada tempat yang namanya perempatan Shibuya atau Shibuya Cross. Jadi tempat ini juga merupakan ikon Shibuya. Banyak turis atau orang-orang Jepang sendiri yang ingin merasakan menyeberang di perempatan Shibuya ini. Shibuya Cross ini terkenal karena setiap sekali menyeberang itu paling enggak 1000 orang sekali menyeberang. Itu kalau pas hari libur loh ya. Kalau pas jam-jam kerja ya enggak sampai segitu. Coba lihat Borobudur itu, begitu lampu hijau langsung kanan kiri ambyuk seperti mau perang aja ya. Dan meskipun ini saling bersilangan, namun mereka tidak saling bertabrakan, tidak ada yang dorong-dorongan. Mereka bisa cari jalan sendiri, yang penting tidak saling mengganggu gitu loh. Itu yang bikin penasaran orang-orang, sehingga mereka ingin merasakan gimana rasanya menyeberang di Shibuya Cross ini. Ini saya juga mencoba menyeberang beberapa kali dari berbagai tempat biar sama kayak mereka, men podo koyo kancane ceritanya. Ini saya coba ambil video dari atas. Tadi saya di sana, cuma kebetulan ini pas hujan, jadi yang kelihatan cuma payung yang bergerak. Orang-orangnya nggak kelihatan Borobudur, payung yang saling bertabrakan itu ceritanya. Dan sayangnya lagi, kaca di depan ini kok mendadak dikasih ami gitu loh, atau jaring, jadi mengganggu pemandangan. Lanjut Borobudur, untuk ikon terbaru di Shibuya ini ialah bangunan yang tinggi ini, yang sering disebut dengan Scramble, Shibuya Scramble. Baru beberapa tahun yang lalu diresmikan dan dibuka. Ini langsung menjadi pusat kunjungan bagi orang-orang, baik turis maupun orang Jepang sendiri. Sebetulnya bangunan ini juga nggak terlalu istimewa sih, maksudnya sama seperti bangunan yang lainnya. Hanya saja Shibuya Scramble ini kan ada spot khusus untuk melihat Shibuya Cross tadi loh, sehingga banyak orang yang penasaran ingin melihat dari puncak Shibuya Scramble ini.
Ini adalah salah satu lantai dari Shibuya Crumble yang berisi tenan-tenan baik butik maupun aksesoris. Kebetulan ini lantai merupakan lantai untuk produk yang mewah para dulur. Saya akan coba masuk sebentar, cuma lihat-lihat saja sih. Kalau yang di lantai ini dipastikan harganya mahal-mahal semua para dulur. Tapi nggak usah khawatir, untuk harga yang murah atau harga merayat juga ada kok di lantai yang lain. Bahkan di lantai lain juga ada Daiso juga itu loh. Yakueng shop kayak gitulah. Jadi kalau di Indonesia mungkin serba 10.000 begitu. Oke para dulur, karena ini malah hujan, sebetulnya ini para dulur mau ajak keliling-keliling lagi, namun karena hujan ya sikatanai lain kali aja para dulur. Ini kita balik ke patung Hachiko tadi. Jadi untuk para dulur, sekali lagi kalau tidak tahu daerah Shibuya namun pingin main di sini, kalau bingung pulangnya, cari aja arah ke patung Hachiko, karena biasanya tempat patung Hachiko itu dipakai sebagai tempat jujukan. Jadi misalnya para dulur kebetulan jalan-jalan dengan teman-teman, terus dilalahnya kepisah gitu, janjian aja ketemu di tempat patung Hachiko gitu. Oke para dulur, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini dapat menghibur para dulur, dan nantikan video berikutnya ya. Sampai jumpa.